Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada siang kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka di Majelis Sinyal Islam Indonesia yang insya Allah kita akan membahas masih seputar tauhid. Ini pembahasan terakhir di kitab Tijanud Daruri. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, di antara yang wajib kita yakini adalah meyakini bahwa masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah masa yang paling utama, zaman keemasan, zaman yang paling mulia adalah zaman ketika Rasulullah masih hidup. Maka khairu ummati al-qarnul ladzi yaluni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa di antara umatku adalah masa di mana Rasul ada. Itu masa Rasul hidup berbarengan dengan para sahabat. Itu adalah masa yang paling utama. Kemudian setelah masa itu adalah masa sahabat, yang ketika sahabat berbarengan dengan para tabi'in. Ini masa paling utama kedua. Dan yang ketiga, masa yang paling hebat adalah masa di mana sahabat sudah pada wafat, tinggal masa tabi'in. Ini adalah masa-masa yang paling hebat. Kenapa? Karena pucuknya dari Rasul turun ke sahabat, dari sahabat turun ke tabi'in. Jadi bedanya kalau dalam agama ini bersih bening, agak ke sini turun lagi, agak ke sini turun lagi. Nah ke kita itu nggak seperti apa kalau air itu ya. Kalau sungai itu Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu keutamaan sahabat. Tetapi secara keseluruhan ini kita melihat masa di mana paling hebat masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Secara keseluruhan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling mulia. Khairul umami ajmain wa afdaluhum. Paling mulia umat adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara keseluruhan. Nah dari yang mulia itu ada mujmalan, ada tafsilan. Mujmalan secara keseluruhan yang namanya umat Rasulullah adalah umat yang mulia. Tetapi secara tafsilan dari mulia itu di kelas-kelas. Ada yang kelasnya A, B, C. Maka jelas dari kemuliaan tersebut adalah yang paling mulia masa di mana Rasul masih ada. Kemudian yang kedua, mulia di mana masa para sahabat, dan yang ketiga mulia masanya masa para tabi'in. Di antara sahabat pun punya keistimewaan masing-masing. Ya. Di antara para sahabat pun punya keistimewaan masing-masing. Di antaranya siapa sahabat yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Khulafaur Rasyidin yang menjadi sahabat paling dekat Rasulullah SAW. Dan sahabat yang paling mulia. Saking mulia, Abu Bakar Siddiq jadi mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi sudah sahabat dekat, jadi mertua. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab sudah sahabat dekat pun jadi mertua baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian ada lagi kemuliaan sahabat. Siapa dia sahabat? Yaitu sahabat yang beat, melaksanakan beat, yaitu beatur ridwan. Ya, sahabat yang melaksanakan beat, beatur ridwan. Itu masa sahabat yang mulia. Kemudian sahabat yang mulia siapa lagi? Ashabul al-mubasyarah bil jannah. 10 sahabat yang diberikan kabar suara sendalnya terdengar oleh baginda Rasulullah SAW di surga, yang pasti masuk surga. Kemudian siapa lagi sahabat yang mulia? Ahlul Badar. Bagaimana tidak Ahlul Badar? Masya Allah. 300 orang yang tersisa di Badar, yang berangkat dari Madinah menuju Badar ratusan kilometer jalan kaki di tengah padang pasir. Datang di Badar bukan dimuliakan, tapi dijamu dengan peperangan yang banyaknya luar biasa dari jahiliyah itu. Tapi para sahabat Badar begitu pasrah kepada Allah, mati karena Allah, hidup karena Allah. Mereka semua la haula wala quwata illa billah. Kalau kita kan bingung mau perang, aduh kayaknya bunuh diri deh, 300 lawan 1000. Pulang pun sendiri ke Madinah jauh-jauh, udahlah ngikuti Rasulullah SAW aja. Pasrah, ada pasrah memang betul-betul pasrah, ada yang pasrah betul-betul karena terpaksa. Tapi meskipun karena terpaksa, yang namanya pasrah itu luar biasa. Maka kenapa waktu perang Badar dimenangkan oleh umat Islam? Karena umat Islam merasa hina. Sehingga dengan kehinaan tersebut Allah berikan pertolongan. Sehingga dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berpendapat, kenapa doa kita tidak langsung diijabah oleh Allah? Kenapa doa kita tidak langsung diijabah oleh Allah? Karena Allah menunggu ketika kita berdoa merasa hina dan merasa butuh. Seperti ketika Ashabul Badar berdoa kepada Allah, dia merasa hina. Ya Allah, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya kekuatan. Kami capek dari Madinah menuju Badar jalan kaki. Sisa tenaga kami dipakai untuk berperang melawan musuh-musuhmu ya Allah. Yang musuhmu dari Mekah ke Badar dekat. Yang musuh-musuhmu datang ribuan orang dengan perlengkapan yang memadai. Tapi kami ya Allah perlengkapan yang seadanya. Datang dari Madinah ke Badar ratusan kilo. Kami disuguhi perang ya Allah. Sahabat merasa hina. Sudah pasrahkan Allah, hidup mati pun karena Allah. Rasul pun sholat berdoa kepada Allah, sujud dalam doa dalam sujudnya Rasul sangat lama, saking lama sampai selendang Rasul pun terjatuh ke tanah. Saking lama Rasul berdoa. Maka dalam doanya, ya Allah, jika kau tidak menangkan kami pada hari ini, innaka lam tu'bad abadan, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Kenapa? Ya, kalau Muslim kalah, Rasul wafat, siapa yang melanjutkan risalah? Sedangkan tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka pada hari itu, karena Rasul merasa lemah, Rasul merasa hina, para sahabat merasa lemah, merasa hina, yang hebat hanya Allah. Nusratullah, izzatullah, Allah turunkan, Allah datangkan bantuan luar biasa, Masya Allah. Jadi kenapa doa kita belum dijawab oleh Allah? Karena dalam hati kita masih merasa kita mampu. Kalau doa kita pingin dijawab oleh Allah, jangan ada sedikit di hati kita mampu.
Tidak boleh ada. Dalam hati kita harus diyakini kita tidak mampu. Yang mampu hanya Allah. Kita tidak berkuasa. Yang berkuasa hanya Allah. Kita tidak punya kehendak. Yang berkehendak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menunggu apa rencana Allah. Allah ya Rahman. Mudah pasrah sama Allah. Nah, itulah Ashabul Badar. Hebat luar biasa. Sehingga saking hebatnya para sahabat, maka kalau dibandingkan satu orang sahabat, satu keimanan orang sahabat, dibandingkan dengan 1000 iman kita, jauh masih lebih besar iman sahabat. Bahkan satu iman Abu Bakar Siddiq, kalau dibandingkan dengan kualitas iman orang muslim mukmin yang ada di dunia ini, tidak akan mampu mengalahkan kekuatan iman Abu Bakar Siddiq. Kekuatan iman Abu Bakar Siddiq satu orang dibandingkan dengan kekuatan iman seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, tidak ada apa-apanya. Inilah kehebatan keimanan para sahabat. Maka jelas dengan kekuatan iman tersebut, maka sahabat menduduki posisi yang kedua, kurunnya itu setelah kurun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayan bagi li syahsi ayya'rifa auladahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas untuk kita mengetahui keturunan-keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengetahui keturunan-keturunan beliau. Wahum sab'atun ala sahih. Menurut kaul sahih, Rasul mempunyai putra putri sebanyak 7 keturunan. Tapi sayang, semuanya wafat. Yang tersisa tinggal satu, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Di antara yang 7 mana? Yang pertama adalah putra tercinta Rasulullah SAW, Sayyiduna Qasim. Putra pertama Rasulullah SAW, Sayyid Qasim, Masya Allah. Putra tercinta beliau. Yang kedua, Sayyidatuna Zainab. Yang ketiga, Sayyidatuna Ruqayyah. Yang keempat, Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah yang oleh baginda Rasul dinikahkan dengan Sayyidina Ali, itu adalah putri Rasul yang keempat. Kemudian wa Sayyidatuna Ummu Kulsum, wa Sayyidatuna Abdullah yang keenam. Kemudian wa huwa Abul-Qabbitib wa Tahir, dan yang ketujuh adalah Sayyidina Ibrahim. Wa kulluhum min Sayyidatina Khadijah al-Kubra illa Sayyidina Ibrahim pamin Maria al-Qibti. Maka dari 7 tersebut, itu dari 2 bibit. 6 dari Sayyidatuna Khadijah, yaitu Sayyidina Qasim, sampai Sayyid Abdullah, itu dari hasil pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah. 1 Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, yaitu hasil daripada pernikahan Rasulullah dengan Siti Maria Al-Qibti. Siti Maria Al-Qibti adalah seorang budak yang sangat cantik yang diberikan oleh raja kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rajanya Muqawqus. Raja Muqawqus menghadiahkan seorang budak yang cantik kepada baginda Rasulullah, yaitu Siti Maria Al-Qibti. Bukan cuma Siti Maria saja, ada saudaranya, yaitu namanya Sirin wa Khosyan. Jadi ada 3, Siti Maria punya 2 saudara, yaitu adalah Sirin dan Khosyan. Yuqalu lahu Mabur, ada mengatakan Mabur, dan dihadiahkan 1000 misqal min dahabin wa isrina wa Allahu akbar qulun wa isrina saban lainan, dan 20 baju yang lembut. Allah.
Kebayang 1000 mithqal min dahabin. 1000 mithqal min dahabin. Allah, banyak hadiah Rasul. Kalau kita punya uang segede itu kayaknya diinvestasikan untuk apa ya? Untuk masa depan kitanya. Masa depan kita mah pendek. Masa depan kita mah bagaimana hidup kita 20-30 tahun yang akan datang. Masa depan kita adalah hanya memikirkan dunia. Tapi masa depan Rasul bukan dunia. Bagaimana kehidupan setelah dunia. Dan itu masa depan hakiki. Dan itu investasi yang hakiki. Investasi dunia, kita investasikan ini. Mungkin hanya untuk 20-30 tahun yang akan datang kita wafat, sudah tidak bisa dinikmati lagi. Mungkin untuk anak dan cucu kita, untuk istri kita. Bagaimana kalau istri kita nikah lagi dengan laki-laki lain? Masya Allah ya Rahman, harta peninggalan kita dinikmati oleh makhluk kita. Allah ya Rahman ya Rahim. Investasi akhirat adalah masa depan yang hakiki. Dengan apa? Wa may yuqridillah qardan hasanan, dengan menginvestasikan harta kita untuk akhirat. Punya harta, wakafkan untuk pembangunan masjid, wakafkan untuk pesantren. Masya Allah, Syiar Islam Indonesia nanti punya pesantren, wakafkan untuk Syiar Islam Indonesia. Bagaimana nanti Syiar Islam Indonesia punya lembaga yang santrinya bisa ratusan ribuan, Masya Allah. Lahir hafiz Quran, lahir para penghafal hadis, lahir mufti-mufti. Dari sana, itu investasi akhirat yang luar biasa. Hadirin para pecinta Syiar Islam Indonesia dimanapun berada. Inilah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka saking cintanya kita kepada baginda Rasulullah SAW, kita harus memuliakan beliau. Bukan cuman beliau, muliakanlah keturunan beliau, keturunan baginda Rasulullah SAW. Semarah-marah apapun kita, jangan pernah memarahi sahabat. Semarah-marah apapun kita, jangan pernah memarahi keturunan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Karena mereka adalah orang terdekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata, Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum wa man adzahum faqad adzani wa man adzani faqad adzallah wa man adzallah yushik ayyukhada. Masyaallah. Sahabat itu adalah orang terdekat baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencintai sahabat, Rasul mencintainya. Barang siapa yang membenci sahabat, Rasul pun membencinya. Dan barang siapa yang menyakiti sahabat, maka dia sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah, maka dia sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyakiti Allah, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu hebat Rasulullah SAW, sampai Rasul pun pasang badan untuk tidak boleh mencerca sahabat. Hatta ketika kita membaca kisah bagaimana sahabat terjadi peperangan waktu Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu lawannya yang di sana ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali berperang hanya ingin menyelamatkan mertuanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Terjadi peperangan, jangan punya pikiran kotor dalam hati kita. Sahabat saja yang kurunnya mulia masih terpeperangan. Jangan punya pikiran kotor. Ini skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak akan lepas daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Bahkan Rasul berkata, la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman
yasubbuna ashabi fala tusallu alaihim wala tusallu ma'hum wala tunaqihuhum wala tujalisuhum wa in maradu fala ta'uduhum. Masya Allah. Jangan pernah kalian mencaci sahabat-sahabatku, kata Rasul. Sebab nanti satu saat akan datang satu zaman, di akhir zaman akan ada satu kelompok orang yang mencaci sahabat Rasulullah SAW. Maka untuk orang yang mencaci sahabat Rasulullah, fala tusallu alaihim, janganlah kalau dia mati jangan disolati. Wala tusallu ma'hum, jangan sholat berjamaah dengannya. Wala tunaqihum, jangan jalin pernikahan dengannya. Wala tujalisuhum, jangan duduk bareng dengannya. Wa in maradu, jika dia sakit, fala ta'uduhum, janganlah kamu melihatnya, mentakziahnya atau melayatnya, jangan. Saking apa? Saking Rasul tidak senang pada orang yang mencaci sahabat. Ya namanya, mohon maaf, lumrah. Saya punya sahabat, Kang Wahyu. Ketika Kang Wahyu dicaci maki oleh orang lain, ya saya pasang badan. Saya tidak ridho kalau Kang Wahyu dicaci maki oleh orang lain. Nah seperti itu. Rasul punya sahabat dekat. Dan Rasul tidak mau sahabatnya dicaci maki. Kenapa? Karena sahabatlah yang berperang dengan Rasulullah SAW. Sahabatlah yang berperang di bawah komando panji Rasulullah SAW. Sahabatlah yang rela meninggalkan keluarga kelaparan demi jihad fisabilillah. Sahabat yang rela menjual harta demi untuk ikut bisa berperang dengan Rasulullah SAW. Punya tanah dijual, punya benda berharga dijual demi untuk beli peralatan perang, bisa berperang dengan Rasulullah SAW. Maka Rasul tidak ridho kalau sahabatnya dicaci maki. Bahkan Rasul mengatakan, man sabba ashabi fadribuhum, barang siapa yang mencaci sahabatku maka fadribuhum, pukullah dia. Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Oleh karena itu maka sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW harus kita muliakan. Demikian pula maka para keturunan Rasulullah SAW pun dari hasil pernikahan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha yang kita sebut dengan para habaib, para syarif dan syarifah, mereka harus kita muliakan. Kenapa? Di darah mereka ngalir ada darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hormati, yang harus kita doakan, yang harus kita muliakan. Kalau berilmu, jadikanlah mereka guru kita. Kalau tidak berilmu, jadikanlah mereka orang tua kita. Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Muliakanlah mereka para habaib, muliakanlah mereka para syarif. Jangan sampai kita menodai mereka, jangan sampai kita mencaci mereka, karena takut kita dibenci oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari hikmah pemaparan tersebut ya tertanam kuat dalam diri kita rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, rasa cinta kita kepada Ahlul Bait. Yang kita inginkan adalah keridhaan dari Allah dan keridhaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tidak inginkan, yang kita jauhi adalah kebencian dari Allah dan kebencian dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah ridho, Rasul ridho, maka hidup kita akan enak, akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Yang kita cari keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah SAW. Lewat Majelis Sinyal Islam Indonesia, mudah-mudahan pemaparan kitab Tijan dari awal sampai akhir jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Khilaf dan salahnya mudah-mudahan Allah memberikan maaf, dan para pecinta Sinyal Islam Indonesia pun memberikan maaf untuk saya. Jangan sampai ada tuntutan nanti di alam akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kesalahan pasti ada, mohon dimaafkan. Kalaupun ada lebihnya, hadza min fadli rabbi
Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat khusus untuk saya dan umumnya untuk para pecinta syiar Islam Indonesia dimanapun berada. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.